Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan dilancarkan rizki. Sahabat, di dalam kehidupan ini seringkali manusia mendapatkan masalah-masalah yang menerpa. Saat masalah tersebut muncul, terkadang seringkali manusia malah mendapatkan keresahan, stres, dan berbagai penyakit datang karena pikiran yang tidak tenang atau terkendali. Saat seperti itu, butuh sebuah ketenangan baik hati dan pikiran kita. Tidak jarang suatu masalah tidak dapat diselesaikan bukan karena tidak ada solusinya, melainkan dalam menyelesaikannya tidak benar-benar berpikir jernih dan tenang. Untuk itu, sangat dibutuhkan sikap tenang dalam hidup agar dapat jernih berpikir dan bertindak. Sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ketenangan bukan hanya sekedar menjadi tujuan. Dalam hidup memang tidak akan selalu tenang dan damai. Pasti ada saja gemercik dan gelombang yang menghadang. Asalkan kita tenang dalam menghadapinya, pasti hal tersebut dapat kita selesaikan. Nah sahabat, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan ketenangan ketika masalah itu datang. Mari disimak sampai selesai. Dalam surat Al-Fat ayat 4, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah, di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah, tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dalam ayat di atas, ditunjukkan bahwa Allah yang menurunkan sunatullah ketenangan, dan juga membuat ketenangan tersebut menjadi penambah keimanan kita. Pentingnya ketenangan dalam hidup tentu harus senantiasa kita cari dan dapatkan. Oleh karena itu, sebagai manusia, khususnya umat Islam, hendaklah kita senantiasa belajar dan memahami bagaimana cara agar mendapatkan ketenangan tersebut. Untuk bisa mendapatkan ketenangan, berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama adalah selalu mengingat Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mengingat Allah akan membuat tenang. Ketenangan hati akan timbul jika manusia dapat mengingat kebesaran Allah, mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga betapa banyak nikmat Allah yang diberikan. Manusia yang beriman akan senantiasa mengingat Allah dan menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Untuk itulah, manusia yang beriman akan yakin dan benar-benar menyadarkan hidup karena tahu bahwa Allah dapat melakukan apapun dan menolong hambanya dalam kondisi apapun. Berpegang pada rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber syariat Islam, dan rukun iman adalah menjadi kuncinya agar hidup selalu dalam ketenangan. Cara mendapatkan ketenangan yang kedua adalah dengan wudhu dan sholat. Wudhu dan sholat adalah bagian dari mengingat Allah. Dengan wudhu, kita kembali mensucikan diri kita dan juga menambah kesegaran dalam diri. Saat sholat, tentunya sholat yang khusyuk akan membuat diri kita juga lebih tenang. Saat sholatlah kita bisa menghadap Allah, membaca doa, dan membuat diri kita benar-benar menyerahkan diri pada Allah. Untuk itu, sholat adalah langkah yang dapat dilakukan saat manusia dalam kondisi emosi, marah, ataupun kalut, maka sholat adalah pemecahan yang paling efektif. Akan tetapi, sholat yang khusyuk terkadang sulit dilakukan oleh manusia. Hal tersebut yang akhirnya membuat tujuan sholat, ketenangan, dan merasuknya ke dalam jiwa sulit untuk didapatkan. Andai saja bisa terus-menerus khusyuk, maka ketenangan itu akan muncul setelah sholat dan berwudu.
Cara mencari ketenangan yang ketiga adalah dengan membaca Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika kita pahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Adanya petunjuk bagi manusia tentu dapat membuat kehidupan manusia lebih tenang, karena dalam jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Cara yang keempat untuk mencari ketenangan adalah dengan berpikir positif. Berpikiran positif artinya selalu mengambil kebaikan dan hikmah yang ada dalam suatu kejadian. Dalam setiap masalah kehidupan, pasti akan mendapatkan cobaan dan juga masalah-masalah yang berat. Jika manusia tidak tenang dalam menghadapinya, pasti akan menimpakan stres atau depresi. Dalam hal ini, berpikir positif sangat mempengaruhi diri kita, baik secara fisik dan psikologis. Untuk itu, perlu pikiran yang positif agar dapat menjadi sehat luar dan dalam. Ketenangan tidak akan muncul jika diri kita diliputi oleh pikiran-pikiran negatif dan juga segala hal yang mengarah kepada pesimistis. Hal yang kelima yang bisa kita lakukan agar mendapat ketenangan adalah dengan sabar. Ketika menghadapi masalah, ingatlah kalau semua itu diberikan Allah bukan untuk menyulitkan kita, melainkan untuk menguji iman dan takwa kita. Ketika kita sadar akan hal tersebut, yang perlu kita lakukan ialah bersabar dalam menghadapi segala macam permasalahan dan cobaan yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dengan sabar, insya Allah kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan lebih tenang. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan menjaga silaturahmi. Sebagai manusia, kita perlu untuk saling berhubungan dengan sesama manusia, karena kodrat kita memang sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi, tidak jarang antara sesama manusia terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang kemudian menyebabkan pertikaian. Ini merupakan salah satu sumber penyebab daripada ketidaktenangan hati. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain agar terjalin ketentraman dalam hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahim atau menjalin hubungan baik. Niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rizki, ditambahkan umurnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Ar-Rabi. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa bersyukur. Dalam hidup, kita harus pandai bersyukur. Artinya, tidak hanya saat mendapatkan rizki atau kesenangan, namun dalam keadaan sulit pun kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita menyadari bahwa apa-apa yang kita miliki tidak lain segala sesuatunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apapun, harta, tahta, bahkan nyawa kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar bahwa Allah adalah pemilik segalanya, kita pun tidak perlu merasa sakit hati apabila suatu waktu kita harus kehilangan atau merasa kesedihan akan sesuatu hal. Kita percaya Allah telah mengatur segala-galanya. Dengan begitu, kita pun akan merasa lebih lapang dan tenang karena Allah akan menjaga segalanya bagi kita. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat itu. Surat An-Nahl ayat 112. Cara selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan yakin terhadap pertolongan Allah. Sesulit apapun hidup, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin bahwa Allah tidak akan memberi cobaan yang hambanya tidak mampu untuk menghadapinya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membuat kita melewati semua rintangan itu, asal kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, serta selalu bertawakal kepadanya. Sebab ketidaktenangan terjadi ketika seorang selalu memikirkan tentang beratnya hidup, tetapi ia lupa bahwa ada Allah yang selalu bersamanya. Mintalah pertolongan kepada Allah, niscaya Dia akan memberi pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagimu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Ali Imran ayat 126. Hal lain yang bisa kita lakukan agar mendapatkan ketenangan adalah dengan memperhatikan dan sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini bisa kita lihat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kuasanya mampu mengendalikan apapun. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa tiada ada yang lebih berkuasa dibandingkan Sang Pencipta. Seseorang menjadi tidak tenang ketika ia memikirkan akan kemampuannya untuk menghadapi sesuatu, sedangkan ia lupa bahwa semua kekuatan dan kemampuan yang ia miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.